Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke mata kuliah Studio Dasar Arsitektur ya di minggu 11 setelah kemarin beberapa minggu kalian belajar banyak tentang estetika dua dimensi, estetika tiga dimensi, struktur sederhana dan fungsi sederhana untuk sebagai pembukaan ke uh, ilmu-ilmu arsitektur ke depan harinya. Nah, pertama-tama di minggu 11 ini nanti sampai minggu ke-16, minggu ya ke-15 itu aku dan Fahri yang akan mengampu studio. Nanti di minggu ke-16 kita akan UAS, kita akan presentasi karya kita. Dan sebelumnya aku minta maaf karena aku harus pulang kampung setelah 1 tahun aku nggak ketemu dengan orang-orang yang aku sayangi. Uh, Tentu otomatis ya namanya juga perjuangan hidup untuk berjuang buat membuka akses pendidikan arsitektur buat kalian. Jadi kalian belajar yang benar ya supaya perjuangan ini membuahkan hasil. Nah, kita lanjut aja ke materi kita. Jadi sekarang aku pengen tanya ke kalian, pengalaman berkarya selama ini tuh bagaimana gitu. Dari berapa? 10 minggu ya, 10 minggu kalian berkarya, baik itu menggambar, baik itu um, bikin maket gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan dunia terhadap karya kalian? Apakah kalian senang gitu ya? Nah, di sini terakhir aku juga udah ngelihat uh, kalian kompak banget, aku bangga ngelihat kalian mengerjakan uh, pameran pertama kalian. Nah, ini juga sangat keren ya pameran ini, kalian bisa menampilkan semua hasil karya kita, ya hasil karya kita selama 10 minggu dan penuh sangat diapresiasi ya apa sama Pak Rektor juga cukup senang karena ini adalah karya nyata gitu ya, bukan cuman narasi-narasi. Mungkin kedepannya akan selalu seperti ini, yang namanya arsitektur kita nggak akan pernah terlepas dari yang namanya berkarya dan otomatis mendapatkan tanggapan dari karya-karya kita. Uh, Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dunia menunggu karya-karya kita berikutnya. Lalu sejauh mana sih kita berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan? Semester-semester berikutnya, ini kan semester 1 ya. Semester berikutnya tuh kalian akan selalu seperti ini. Kita akan menggali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan lingkungan. Lalu bagaimana kita memainkan peran kita untuk merespon hal-hal tersebut gitu ya. Bagaimana dengan karya gitu? Apa karya yang perlu kita buat untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau persoalan yang ada di lingkungan gitu. Ya, nah sebelum kita ngomongin dunia, sebelum kita ngomongin permasalahan yang ada di Bangka Belitung atau di Indonesia seperti umumnya, kita perlu melatih dulu gitu kapasitas arsitektur kita sejauh mana gitu. Nah, uh, maka di tugas akhir dari studio semester 1 kita ini adalah karya untuk kampus kita itu ruang publik di kampus UBB gitu ya, landmark arsitektural. Nah, apa sih landmark arsitektural? Jadi ini latihan pertama mendesain di mana yang sebelum-sebelumnya kan kalian hanya berkarya dan mendesain secara umum gitu ya. Nah, sekarang kita langsung turun ke lokasi gitu untuk pembukaan sebelum semester-semester berikutnya akan selalu site spesifik. Jadi untuk agar lebih mudah kita topiknya masih tentang landmark, tentang uh, bagaimana menciptakan sebuah bentukan secara arsitektur yang memberikan citra, memberikan estetika kepada lingkungan kita. Nah ini landmark arsitektur ini kemarin juga udah hampir mirip dengan yang kalian bikin untuk struktur sederhana dan fungsi sederhana. Dia juga mendapatkan nilai-nilai dari Nirmana. Jadi secara sederhana selama sampai kita UAS, sampai kita ujian akhir semester di studio ini adalah kita menciptakan sculpture dan pavilion yang dia akan jadi sebuah landmark arsitektural. Sculpture itu apa sih? Pavilion itu apa sih? Nah, itu ini menyimpulkan dari semua yang telah kalian pelajari dari nilai struktur sederhana, dan fungsi sederhana. Kalau dilihat mungkin seperti ini ya, sculpture itu ya instalasi gitu, patung atau dan sebagainya. Dia mengartikulasikan makna, mengartikulasikan pesan kalian ke dalam sebuah bentukan, baik itu abstrak maupun geometris dan lain sebagainya. Itu menjadi sculpture. Kalau di Bangka kan rata-rata sculpture-nya banal ya, jadi pengen nunjukin apa namanya keterkaitan dengan timah langsung ke gerobak surung atau ke mana. Nah, sebenarnya kita secara karya seni kan bisa dibikin lebih halus gitu, lebih lebih estetis, tidak tidak banal atau
istilahnya balloon arsitektur gitu ya. Ada tutup tudung saji terus dibesarkan, kan tidak sesederhana seperti itu. Estetika kan bisa bercerita lewat cara lain. Itu sculpture. Untuk pavilion ini juga sama dengan fungsi sederhana ya, sama seperti kalian bikin halte kemarin, banyak wujudnya, gazebo, shelter, tenda gitu. Ini yang mana pavilion dan sculpture ini terintegrasi di studio kita kali ini gitu. Yang mana kedua itu akan menjadi landmark, akan menjadi landmark ya, sebuah karya arsitektural yang menunjukkan oh ini loh kampus UBB gitu ya, secara fisik tuh ada gitu ya. Nah, ini adalah proses kita untuk mereproduksi spasial. Jika monumen merupakan struktur tetap sebagai penyimpan perayaan spiritual dalam jangka waktu yang lama, pavilion adalah struktur non-permanen yang menyampaikan pengalaman dan persepsi melalui gubahan bentuk arsitektural secara temporal. Jadi, dengan kita membuat wujudan-wujudan seperti ini, kita nunjukin gitu ya, apa sih kontribusi ilmu arsitektur dalam lingkungan terbangun dalam dunia gitu ya. Oh ternyata setelah kita berkembang dari penggunaan material teknologi kayu, kita ketemu besi, lalu kan struktur-struktur seperti Eiffel. Eiffel itu kan dibangun dalam perayaan karena itu adalah masa-masa di mana umat manusia itu bisa memaksimalkan penggunaan besi ke dalam bentuk arsitektural gitu ya. Yang lebih besar lagi, bukan cuma bikin kapak, bukan cuma bikin peralatan kecil. Lalu ada juga yang lain-lainnya. Nah, dari situ, kenapa kampus kita butuh landmark arsitektural? Karena selain ini adalah karya arsitektur untuk meningkatkan estetika lingkungan, simbol dan identitas kawasan, atau sekedar kontribusi kita melalui keilmuan arsitektural, kampus kita juga butuh ruang publik yang bisa diakses seluruh penghuninya. Berhubung kita barusan selesai dari masa COVID ya, waktu COVID kan semua dari kelas semua work from home, selalu jauh, mahasiswa itu tidak kenal kawannya, tidak pernah bertemu secara langsung misalnya. Nah, di sini kita secara keilmuan arsitektur akan mengangkat betapa pentingnya ruang publik, betapa pentingnya hubungan sosial untuk menjamin adanya diskusi dan interaksi kita sesama mahasiswa dalam membangun pemikiran kita dan ilmu-ilmu kita berikutnya. Kalau dilihat misalnya contoh yang nyata landmark di UGM, dia memaksimalkan Gunung Merapi nih ya, Gunung Merapi jelas di belakang Balairung UGM tempat orang-orang wisuda, lalu dengan sederhana dia bikin sebuah sculpture yang tidak mengganggu pemandangan Gunung Merapi dan Balairung ini gitu, dengan tulisan Universitas Gadjah Mada secara sederhana di bawahnya, tanpa menyita sudut pandang orang dari perhatian mana yang sebenarnya pemandangan yang paling agung di situ gitu. Jadi si landmark itu berfungsi sebagai framing gitu, sebagai kerangka untuk menuntun mata kita menuju Gunung Merapi. ITB pun juga seperti itu. Dia tidak bikin banyak estetika di courtyardnya gitu ya, tapi patung tengah ini, patung ITB itu juga bisa dan landscape di sekitarnya, tanaman-tanaman yang ditanam, ditata, bisa merepresentasikan arsitektur tradisional, arsitektur vernakuler yang ada di gedung ITB. Nah, di situ landmarknya justru menjadi media gitu, media untuk melihat ITB dan sejarah-sejarahnya, arsitektur vernakular ya, bangunan yang sederhana ini dibangun dari zaman kolonial dulu atau seperti apa, itu dibimbing gitu oleh ruang publiknya ITB ini. Lalu bagaimana dengan Undip gitu ya? Undip juga seperti itu, dia pakai candi tapi tidak mau dengan batu-batu karena ini semi pavilion gitu ya. Jadi kita sekarang udah ada teknologi besi, bagaimana kita mengambil unsur candi tanpa memakai elemen-elemen yang banal gitu, yang terlalu frontal, terlalu ya candi ya harus batu, ya enggak gitu. Bisa juga direpresentasikan dengan besi-besi. Ini juga kan sebagai simbol bahwa material yang kita akses sebagai manusia itu semakin luas, semakin banyak, tidak hanya batu misalnya. Nah, ini kalian juga telah belajar sebelumnya ya, landmark dari contoh materi sebelumnya, ada ruang-ruang publik yang mana orang bisa duduk dan bertemu, seperti ini. Mungkin juga hampir mirip dengan halte ya, tapi intinya secara sederhana itu adalah tempat di mana
kalian duduk-duduk bersama dengan teman-teman kalian misalnya. Nah, estetikanya seperti apa dan adakah nilai-nilai yang kalian sampaikan melalui wujud arsitektur itu? Uh, Sekarang masuk kita tentang landmark di Embung Kampus UBB. Itu karena kita harus membangun di lokasi yang ditentukan, misalnya ya, kita pakai case study Embung Kampus UBB. Pertama karena dia dekat perpustakaan, dia juga titik pertemuan seluruh fakultas di UBB, memberikan keseimbangan dengan gerbang yang di sebelah utara ya. Jadi ada gerbang utara, ada gerbang bawah ini. Kalau misalnya jalan kuning itu ke arah jembatan gantung sudah kebangun, kan mungkin itu akan ada pintu gerbang ke UBB berikutnya. Lalu juga ada terdapat elemen air. Nah, jika dilihat kondisi existing seperti ini, masih cukup gersang dan tulisan embung kampus seperti ini dan kursi pun tidak secara arsitektur kurang gitu ya. Jadi panas-panas gersang, nggak ada pohon, ngapain kita duduk di kursi ini gitu misalnya. Terus juga untuk menandai landmark kita gitu bahwa di sini ada embung kampus tapi hanya tulisan embung kampus, tidak ada elemen lainnya yang bisa menuntun kita dan memberikan makna. Jadi kan sains bahasanya terlalu sederhana. Nah, di sini kita berpartisipasi sebagai keilmuan arsitektur. Lalu apa solusi atau apa kontribusi dalam karya kita gitu. Kalian di sini bebas memilih site-nya di sebelah mana. Jadi mau yang di ujung embung kampus yang nanti kita bahas lah ya, mau yang di jembatan, pokoknya ini sebebas mungkin berdasarkan hasil observasi kalian nanti. Tapi intinya siap berkarya nggak kalian gitu ya. Jadi ini adalah tugas besar studio dasar. Ini adalah bisa dibilang kalau kalian udah semester 8 ini adalah tugas yang paling mudah, desain yang paling mudah, tapi justru yang paling nyaman karena di situ kalian tidak ada batasan-batasan. Kalian bisa berkreasi sebebas mungkin karena ini masih studio awal-awal. Yang penting adalah menerapkan nilai-nilai dan memiliki alasan-alasan yang masuk akal gitu ya sebagai konsep kalian yang kuat. Dia mengakumulasi semua yang telah kalian pelajari. Cuman sekarang gini, capek, banyak tugas. Itu adalah cerita yang paling umum. Jadi memang kuliah arsitektur itu dari zaman dulu itu selalu kayak gitu deh, kayak kok lembur, kok apa gitu. Dari SMA juga dulu waktu aku mau masuk kampus, guru-guru pada bilang oh bakal susah tidur, bakal apa gitu ya. Nah, kami juga dosen-dosen juga dulu pernah ngalamin itu semua. Lembur-lembur nggak tidur, jadi tidur di studio misalnya. Tapi kita nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Nah, bahkan kadang hal seperti ini ke bawah sampai ke dunia kerja. Dulu pengalaman pertama aku kerja secara profesional, waktu itu masih mahasiswa, itu aku Senin bangun tidur, masuk ke kantor, terus sama bos disuruh bikin sesuatu dengan aplikasi 3D Max yang bahkan aku belum begitu paham, belum begitu menguasai untuk deadline hari Rabu. Itu nggak tidur sama sekali. Ya sebenarnya ada tidur-tidur ayam, tapi justru di situ kan, ada masa di mana kita itu seharusnya daripada ngelamun, daripada cuman tidur-tidur ayam nggak jelas, ya mending istirahat 8 jam misalnya, atau 6 jam, 7 jam, 8 jam. Tapi enggak, karena kita itu nggak bisa, ya ini berikutnya deh. Nah, di sini penting untuk kita untuk belajar tidak hanya berkarya dalam dimensi spasial, tapi juga dalam dimensi temporal, dalam dimensi waktu. Apa dimensi temporal itu? Bagi kita yang suka berkarya seni, jelas kuliah arsitek itu yang paling gampang. Kita itu dinilai dari karya kita, dinilai dari kreativitas kita, dinilai dari alasan-alasan yang kita bangun sendiri, kita cari sendiri. Ini bukan sebuah jurusan yang terus ngapalin rumus, terus ngapalin teori, atau ya ada benar salah pilihan ganda. Kalian UTS nggak ada, atau ada ya, tapi nggak jarang kan ada pilihan ganda. Cuman memang berkarya seni sangat fleksibel, konsekuensinya fleksibilitas itu yang membuat kalian nggak bisa memanage waktu gitu ya, karena waktunya jadi terlalu ngalir gitu, tidak ada struktur yang jelas. Nah, tantangan besar yang harus kita pelajari selama kuliahnya adalah manajemen waktu. Kalau kita lihat dari sini, Metropol Parasol Spanyol ini ya, ini salah satu pavilion yang ada di Spanyol. Karya arsitektur tuh banyak banget gitu yang harus dikerjain. Denah, tampak, potongan, perspektif, dan sebagainya gitu. Ini aja yang masih basic gitu. Bisa jadi kalian perlu mendetailkan lagi, semakin kalian kuliah berikutnya harus mendetailkan rencana apa, rencana lampu, titik lampu, konsep air, konsep apa gitu. Ini yang paling dasar aja udah bikin capek kan. Nah, sekarang
di sinilah kita di semester pertama ini perlu menjawab tantangan untuk belajar manajemen waktu. Nah, seperti ini ya. Suatu saat kalian akan terbiasa gitu untuk cara memanage waktu itu supaya nggak kelabakan, nggak lembur-lembur, nggak apa. Tapi untuk saat ini kita belajar bareng gitu untuk manajemen waktu. Jadi ini aku udah sampaikan berkali-kali berdasarkan Permenristek Dikti itu semua jurusan. Jadi aneh ya, maksudnya kenapa jurusan lain bisa tidur nyenyak, tapi kok jurusan arsitek nggak bisa gitu. Padahal peraturannya sama gitu. Satu SKS itu 170 menit. Nah, sedangkan studio kita itu ada 4 SKS 680 menit per minggu gitu. Sampai 7 minggu ke depan sampai kita UAS itu ada berapa? Ada 4.760 menit. Yang mana 80 jam, yang mana itu cuma 3,3 hari. Jadi semua denah tampak potongan ini sebenarnya kalau kalian nggak tidur sama sekali, itu 3 hari akan selesai. Aku paling cepat ngerjain sayembara itu jam 10 malam, jam 10 malam, jam 3 dikumpul. Kayak gitu ya. Pasti suatu saat kalian akan terbiasa mengerjakan semua produksi-produksi itu gitu. Tapi disinilah tantangannya awal itu karena banyak banget ada denah, tampak, potongan, side plan, block plan, market, perspektif interior, eksterior, terlalu banyak gitu ya. Nah, apakah mungkin dalam 3,3 hari kalian bikin ini semua? Ya mungkin, tapi kalau tanpa tidur apakah mungkin juga? Ya berbahaya kan, bisa jadi malah seperti apa gitu. Nah, sekarang yang tantangannya adalah bagaimana gambar ini kita bagi ke dalam 7 minggu. Kan jadi mungkin ya, sebenarnya jamnya tidak berubah, itu cuma 80 jam totalnya, cuma 4.760 menit. Tapi kita bagi gitu di minggu pertama berapa menit, di minggu kedua berapa menit, minggu ketiga berapa menit, dan aku pakai uh, resep dari Dikti ya cukup gini aja. Jadi langsung kita bagi karya-karya kita, denah, market, tampak, perspektif itu ke dalam minggu-minggu gitu, jelas. Jadi ya minggu pertama kita bikin latar belakang dan konsep, minggu kedua kita transformasi desain, minggu ketiga kita konfigurasi ruang, minggu keempat gambar arsitektural, minggu kelima juga gambar arsitektural, minggu keenam bikin karya-karya presentasi, UAS, kita tinggal memaparkan desain kita. Nah, saat kita bisa membagi ini dengan baik, itu kalian tidak akan perlu lembur gitu. Kenapa? Karena sebenarnya satu minggu itu cuman jatah waktunya itu 680 menit gitu ya. Nih, seperti ini. 680 menit, yang mana berapa itu? 11 jam ya. Cuman 11 jam. Nah, kita di studio aja udah satu harinya berapa? Jam 1 sampai jam 4.20 ya. 3 jam gitu, 3,5 jam. Jadi seminggu aja di studio udah ada 7 jam. Mas di rumah kalian cuma mampu cukup mengalokasikan 4 jam. Nah, pertanyaannya bisa nggak kalian mengerjakan di studio dengan efektif? Kayak gitu. Nah, aku akan membantu memberikan kerangka ke kalian uh, apa deadline minggu-minggu di setiap minggunya supaya kita tidak langsung mengerjakan semuanya di minggu tenang terus UAS langsung dokumennya nggak lengkap. Jadi kita bagi aja. Ini udah aku bantu bikin timeline. Eh, Coba kalian tanya Oji, Jafar, sama Suryadi gitu, bagaimana mengelola timeline. Tanpa timeline pasti lembur-lembur terus kan, apa capek gitu. Saat kita bisa mengelola timeline dengan baik, kemarin sayembara kan juga mereka eh, gagal tuh mengikuti timelinenya, akhirnya capek sendiri misalnya, tapi ya tetap alhamdulillah membuahkan hasil gitu. Cuman disitulah kita pentingnya untuk belajar uh, bekerja dalam sistem timeline yang kita bikin sendiri, perencanaan waktu yang kita bikin sendiri. Nah, ini aku bantu kalian, ini cuman sebagai guideline gitu ya. Jadi fase pertama 480 menit di minggu pertama itu ini dokumen-dokumennya. Jadi apa kegiatan kita, apa outputnya. Jadi sebagai contoh ini materi awal aku menyampaikan ke kalian itu maksimal 1 jam. Aku yakin nggak sampai 1 jam. Nanti dibantu sama Fahri ya untuk materi apa aja yang kurang dari yang aku sampaikan. Yang kedua itu observasi site. Kalian habis ini 1 jam berikut datanglah ke Embung Kampus, foto-foto seperti apa gitu outputnya. Kalian ya nanti Fahri akan jelaskan ya gimana sih saat kita decide mengobservasi, kita duduk ngelamun, cari pohon, cari di mana arah matahari, gimana orang melakukan kegiatan di sana. Lalu berikutnya membaca isu, mencari referensi, bikin konsep dan penulisan latar belakang, penulisan deskripsi konsep, penyusunan panel. Nah, ini kalau kalian disiplin gitu ya, kalian masing-masing mengerjakan ini 1 jam, 1 jam, ini yang
mungkin nulis 2 paragraf 1,5 jam itu kan pasti bisa ya gitu ya. Itu pasti kalian nggak akan lembur gitu. Kalian akan bisa mengerjakan dengan damai gitu. Kalau misalnya kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk mengerjakan sesuai waktu yang kita rencanakan. Nah ini sampai ke 7 minggu ke depan. Nanti aku nggak akan jelasin, tapi intinya di minggu kedua itu kita, ya minggu pertama kita menyusun latar belakang, minggu kedua kita uh, transformasi desain dari konsep-konsep kita terus ke desain seperti apa, kita bikin maket, kita bikin sketsa. Minggu ketiga itu kita konfigurasi ruang, kita mulai gambarkan denahnya, block plan, konsep ruang gitu ya. Terus minggu keempat kita gambar arsitektural satu, denah apa aja, aksonometri, tampak potongan. Minggu kedua, kelimanya arsitektural 2, setplan sama perspektif ya, sketsa-sketsa uh, arsitektural lainnya. Lalu di minggu tenang itu minggu persiapan untuk UAS ya. Jadi sebenarnya tidak setenang itu. Itu kalian mengumpulkan semua gambar kalian, semua karya-karya kalian menjadi sebuah panel-panel yang bisa siap langsung dipresentasikan. Lalu juga kalian bikin karya seperti teknik komunikasi arsitektur, kalian bikin reel 1,5 menit ya, pakai bahasa ibu, bahasa daerah masing-masing. Aku nuntut jangan pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa daerah aja, karena itu kalau kalian membaca isu-isu dan lain sebagainya, kadang kita perlu, uh, kita di akademisi justru kita menjauh dari budaya kita. Nah, di sini di arsitektur kan kita CPL-nya adalah supaya kita bisa menghargai budaya. Jadi aku pengen kalian pakai bahasa daerah masing-masing dan aku pengen komentarnya dari lingkungan kalian sendiri. Jadi benar-benar hidup gitu ya di ininya. Lalu ya minggu ketujuh otomatis kita sidangnya ya, karya arsitektur kita. Kalian datang aja pakai pakaian terbaik, lalu presentasi sebaik mungkin, seperti halnya kalian akan presentasi ke Pak Presiden atau ke Pak Gubernur gitu ya. Jadi pamerkan karya kalian di minggu ketujuh. Jadi ini timeline ini udah ada, kalau kalian mau lihat bisa klik di link ini, nanti materi akan dibagi atau mungkin nanti uh, ya gimana ya, pokoknya nanti file timeline ini saranku kalian print, kalian tempel di kamar kalian. Jadi kalian tahu gitu, setiap minggu tuh kalian harus mengerjakan apa dan apa yang nih, produksi apa dan apa outputnya, apa hasilnya. Oke, sekian tentang timeline. Kita kembali ke minggu pertama. Ini adalah materi minggu pertama. Itu adalah gambaran selama 7 minggu ke depan. Minggu pertama ini 24 sampai 28 Oktober ya, tapi katanya si Fahri kalian kemarin sakit jadi diundur ke hari Jumat. Ya, pokoknya bagaimanapun caranya tetap kalau sesuai standar dikti ada 680 menit per minggunya ya. Jadi ya berapa? 11 jam bisa lah ya. Hari Jumat 7 jam, hari Sabtu kalian 4 jam misalnya. Atau bagaimana kalian membagi waktunya. Nah, minggu pertama ini ada 7 hal yang harus kalian buat. Berapa? 7 ya? Ya, 7 di luar materi awal yang aku sampaikan ini. Itu ada observasi site, ada membaca teori, ada mencari referensi, ada konsep, ada penulisan latar belakang, ada penulisan deskripsi konsep, dan bikin ke satu panel proposisi, satu A3 gitu ya. Jadi, pertama observasi site, nanti kalau ada yang kurang akan disampaikan Fahri. Kalian lihat ini ya, Bung kampus kita ini adalah, kalau kalian lihat garis konturnya dia ada di lereng gitu ya. Dia juga dekat dengan perpustakaan. Kalian bisa pilih tuh kalian mau di mana, mau yang di ujung sini, ujung apa namanya, ujung embung, atau di jembatan, atau di depan perpustakaan, atau di ya di mana, itu semua bebas kalian, tergantung dari observasi kalian dan bagaimana kalian menginterpretasi site ini. Ini gambaran-gambarannya. Di minggu pertama aku mohon kalian bikin gambar-gambar ini. Terus itu yang observasi site, lalu membaca isu, teori dan sebagainya. Ini juga aku pernah sampaikan ya di teknik komunikasi arsitektur. Buka Google Scholar, misalnya kalian cari ya ini ya prinsip arsitektur ruang publik gitu misalnya. Lalu kalian baca gitu ya, ini misalnya ruang publik dan kualitas ruang kota atau apapun itu yang kalian baca. Lalu harapanku adalah kalian tidak, misalnya contoh ini,
Nah, aku udah, misalnya kalian baca, kalian ambil uh, yang menurut kalian penting, misalnya nih berbagai fasilitas bersama yang ada seharusnya dapat menjadi fasilitas pendukung kegiatan yang relevan dengan kegiatan kampus dan diharapkan mampu untuk meminimalisir konflik. Misalnya kalian mau mensitasi kalimat ini, ya udah kalian tambahkanlah ke panel kalian besok, anggaplah ini panel. Nah, kalian seperti halnya kalian bikin status-status WhatsApp yang ada quotes, jangan mencintai jika tidak mampu, tersakiti, misalnya seperti itu. Tapi ini kita pakai quotes yang akademis gitu ya. Saya kalian ambil quotes tadi, siapa yang menyampaikan itu misalnya, ya kalian tulis saja. Sebenarnya ada penulisan yang benar, tapi sebenarnya itu besok-besok juga nggak apa-apa. Kita sekarang sejadi apa, yang penting latihan ini dulu, latihan menulis. Kayak gini ya. Nah, jadilah sebuah quotes yang kalian ambil dari bahan bacaan kalian gitu. Nah, ini untuk yang membaca isu, teori, dan sebagainya, kalian baca, alokasiin aja waktu 60 menit. Boleh lewat jurnal, boleh lewat berita, misalnya Bangka Pos, isu gitu misalnya. Misalnya tentang, apa ya, ini aja deh. Dengar isu bakal direlokasi puluhan pedagang datangi kantor DPRD. Misalnya ada isu terkini terkait uh, penggusuran gitu. Misalnya kalian, oh pengen isu itu menjadi hal yang kalian sampaikan lewat karya kalian. Ya udah kalian juga tulis juga misalnya penggusuran, bahaya penggusuran, atau solusinya seperti apa. Seperti itu ya. Yang kami butuhkan adalah list kalian baca di mana, penulisnya siapa penulis, baca di mana, seperti itu ya. Nanti akan disampaikan lebih detail lagi. Itu untuk yang membaca isu dan teori, lalu juga mencari referensi. Mencari referensi itu uh, sebelum berkarya kita cari dulu inspirasi-inspirasi yang pengen kita gunakan gitu ya. Bisa kalian pakai Pinterest, kalian atau buka Instagram gitu ya. Oh, aku mau berkarya gambarnya seperti apa nih gitu. Udah carilah search seperti apa, misalnya pengen nanti gambarnya akan seperti ini, gambarnya seperti ini, atau uh, ya kayak gini, kalian cari pavilion arsitektur di Pinterest. Nah, kalian cari, oh sepertinya kalau dibikin apa seperti ini menarik gitu ya, tapi jangan bikin sama persis, jangan juga cuman ngopi gitu, kalian harus masukkan karya kalian juga di situ. Nah, ini referensi nanti kalian copy gitu ya, kalian masukkan ke panel panel kalian, panel referensi. Ya, ini mood board namanya istilahnya ya. Kalian masukin 5 atau 6 5 atau 6 karya yang menurut kalian bagus, atau kalian pengen bikin karya seperti itu. Nah, masukin, carilah mood board itu, apa-apa aja karyanya. Sebenarnya idealnya nanti di masing-masing gambar kalian perlu masukin linknya ya, link karya ini di mana, misalnya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi informatif, kalian pengen desain kalian seperti apa, ini mood board-nya. Teori, terus ini mood board. Ya ini harapannya kalian nanti di minggu depan kalian udah ada satu panel ini minimal, yang mana isinya ada teori, mood board, ada hasil foto-foto kalian. Ini site. Ada juga berikutnya apa?
diagram konsep ya, mau seperti apa diagram konsepnya. Mungkin ini aku bantu beberapa hal, misalnya contoh kalian mau mengkonsepkannya seperti apa ya. Banyak sih caranya, banyak ininya. Misalnya kalian pengen landmark kalian itu misalnya dari analisis site gitu ya. Nanti ini sebenarnya minggu depan, tapi nggak apa-apa, bisa dikerjakan dari sekarang atau digambarkan sekarang. Kalian pengen konsepnya adalah dia menyatukan fakultas teknik dan fakultas FP2B, lalu mempertemukan seluruh fakultas di UBB ini di depan perpustakaan sebagai simbol bahwa universitas adalah ruangnya ilmu, yang mana nanti ke depannya akan ada pintu masuk dari jembatan gantung di sini. Jadi kalian pengen semua itu berkumpul gitu ya, terfasilitasi di satu titik di sini misalnya. Nah, konsep berikutnya apa? Karena di sini ada matahari di barat gitu ya. Saat pagi di sini panas, tapi saat sore di sini sejuk karena pohon-pohon di sini menutupi bayangan di sini gitu ya. Jadi karena alasan itu kalian, dan di bawahnya ada embung, kalian pengen konsepnya bahwa dia itu melindungi dari apa, menikmati senja di bawah pohon misalnya. Jadi kalian pengen bayangan-bayangan cahaya di bawah ini dari pohon itu terrefleksikan dengan baik. Jadi kalian pengen konsepnya itu konsep di sini dikasih cermin di bawahnya, di lantainya, dan di satu sisi cermin, di satu sisi kaca untuk memperlihatkan air di bawahnya, seperti itu ya. Nah, diagram konsep ini semua berangkat dari kalian. Kalian juga udah berkali-kali menggambar konsep, tapi intinya ini nanti bentar. Ini nanti diagram konsep ini kalian masukkan juga ke panel kalian. Ini mungkin ini gambarnya bisa kalian bikin lebih bagus lagi ya. Jadi kalian cari aja referensi untuk menggambar diagram konsep tuh banyak ya. Ini Pinterest architecture konsep. Nah, seperti ini. Atau tadi ini ada kalian pengen menunjukkan apa misalnya, konsep kalian tadi tentang UBB di masa depan, UBB di masa lalu, kalian gambarkan seperti itu. Jadi banyak, terserah kalian mau gimana. Lalu setelah itu penulisan latar belakang dan isu 1-2 paragraf dan penulisan deskripsi konsep. Nah ini berapa? 90, 60, 2,5 jam. Aku yakin kalian bikin 3 paragraf itu pasti cepat ya. Bikin aja terus dan dideskripsikan. Bikin 3 paragraf tentang latar belakang, 3 paragraf tentang konsep kalian, seperti itu. Nah, jadi ginilah ya intinya secara umum. Minggu depan harapanku udah ada satu panel berisi teori, site, dan mood board, referensi, dan diagram konsep yang akan kalian gunakan. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan hari ini. Nanti kurang lebihnya ditambahin Fahri ya. Intinya semangat, dan aku yakin nanti saat kalian sudah jadi bikin karya-karya seperti ini di embung kampus misalnya, di embung UBB, pavilion, terus sculpture-nya seperti apa, itu kalian akan bangga ngelihat karya kalian, dan akan senang dan akan membanggakan kalau dipamerkan lagi. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin sudahi setengah jam, 34 menit. Nanti akan ditambahin Fahri sampai 1 jam berikutnya, karena kita janjiannya kan materi awal 60 menit. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok. Aku baru sampai Bangka di minggu depan ya. Dadah.